Perkenalkan, nama saya Imam Solihin. Saya dari mahasiswa Universitas Siber Asia dan saya akan membahas matkul Estetika Humanisme dan saya dari kelas IT 201 dan saya dari prodi ataupun jurusan informatika dan NIM saya 230401010018 dan dosen saya adalah Adinda Arifia Esikom dan Mikom. Saya di sini akan membahas tentang ujian yang telah dosen saya berikan, yaitu adalah membuat video dengan durasi 15 ataupun sampai dengan 30 menit, di mana video tersebut mengangkat tema-tema yang menarik dan relevan dan baik dengan topik pembelajaran pada MKU Estetika Humanisme yang telah dipelajari. Oleh karena itu, silakan Anda memulai salah satu dari topik-topik berikut ini. Nah, di sini saya akan mengambil topik self concept ataupun konsep diri sendiri. Dan saya sudah menyiapkan materi dan tema konsep mandiri ataupun self konsepnya. Dan saya akan membahas. Dan saya akan memulainya dari awal ya. Konsep diri adalah pemahaman dan preferensi seseorang tentang dirinya sendiri yang mencakup pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, dan perasaan terhadap dirinya. Konsep diri ini sangat penting dalam psikologi karena mempengaruhi perilaku ataupun motivasi dan hubungan interpersonal. Berikut ini adalah beberapa tema utama yang dapat dievaluasi dalam pembahasan konsep diri ataupun self concept. Yang pertama yaitu pengertian dan definisi konsep diri. Pengertian umum konsep diri dalam psikologi: perbedaan antara konsep diri, harga diri, dan efikasi diri. Dan selanjutnya teori-teori utama tentang konsep diri, misalnya teori Terl-Rogers tentang self concept. Yang kedua, komponen konsep diri, yaitu self identity. Bagaimana seseorang melihat identitas dirinya sendiri, termasuk aspek-aspek seperti gender, etnis, dan identitas pribadi. Yang kedua, self-esteem, penilaian individu terhadap nilai dan martabat diri mereka sendiri. Self-image, gambaran mental seseorang tentang dirinya sendiri, baik secara fisik maupun kepribadian. Dan selanjutnya, ideal self, gambaran tentang diri yang diinginkan ataupun cita-cita oleh individu. Selanjutnya, social self, bagaimana seseorang mendipersepsikan dalam konteks sosial. Self-efficiency, keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas ataupun mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pembahasan pengembangan konsep diri. Proses perkembangan konsep diri sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, pengaruh keluarga, teman, masyarakat, sahabat, ataupun apapun itu dalam pembentukan konsep diri. Peran pengalaman pribadi dan pencapaian dalam bentuk konsep diri. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pengalaman pribadi, bagaimana kita mencapai keberhasilan dan kegagalan mempengaruhi konsep diri. Interaksi sosial, dampak umpan balik dari orang lain seperti keluarga, teman, guru, atau sahabat, atau siapapun itu yang ada di sekeliling kita.
budaya masyarakat, pengaruh norma dan nilai budaya terhadap represi diri. Perbandingan sosial, bagaimana perbandingkan diri sendiri dengan orang lain, lalu mempengaruhi konsep diri sendiri juga. Yang kelima adalah bentar ya, konsep diri dan kesehatan mental. Hubungan antara konsep diri yang positif, kesehatan ataupun mental yang baik. Dampak konsep diri yang negatif terhadap kesejahteraan psikologis. Strategi untuk meningkatkan konsep diri dan harga diri. Yang keenam adalah konsep aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan teknik-teknik untuk meningkatkan konsep diri seperti afirmasi positif dan pencapaian tujuan. Pentingnya konsep diri dalam hubungan interpersonal dan profesional. Bagaimana konsep diri mempengaruhi motivasi dan perilaku. Yang ketujuh adalah studi kasus dan contoh nyata. Contoh-contoh dari kehidupan nyata yang menggambarkan perkembangan dan perubahan dalam konsep diri. Analisis kasus individu terkenal atau tokoh masyarakat yang memiliki konsep diri yang kuat. Yang kedelapan adalah latihan dan aktivitas untuk perkembangan konsep diri. Kita berlatihan dalam kegiatan introspeksi diri dan refleksi diri, latihan menulis jurnal tentang diri kita sendiri atau perkembangan pribadi kita sampai saat ini itu sampai mana gitu. Ataupun bisa dengan dilakukan diskusi kelompok dan berbagi pengalaman tentang konsep diri. Kita bisa berbagi pengalaman ke sahabat, teman, guru, keluarga ataupun siapapun itu yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan memahami tema-tema ini, individu dapat lebih memahami bagaimana konsep diri mereka terbentuk dan berkembang, serta bagaimana mereka dapat bekerja untuk meningkatkan preferensi diri dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih tentang pembahasan self concept ataupun tentang diri sendiri dan tema yang saya ambil ini dengan mata kuliah estetika humanisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.